Dalam sejarah manusia, ada kisah yang begitu sangat luar biasa hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan dalam suatu surah khusus di dalam Al-Quran, surah Al-Kahfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Ashabul Kahfi ini terungkap saat Khalifah Umar bin Khattab menjadi pemimpin. Kisah ini diungkap oleh sahabat Rasulullah SAW bernama Ali bin Abi Thalib. Pada saat itu, ada 3 orang pendeta Yahudi yang datang kepada Umar bin Khattab. Mereka berkata bahwa mereka ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Umar. "Wahai Umar, jika kamu bisa memberikan jawaban kepada kami, barulah kami yakin bahwa Islam agama yang benar dan Muhammad adalah Nabi. Tapi sebaliknya, jika kamu tidak bisa memberikan jawaban, berarti Islam agama yang batil dan Muhammad bukanlah seorang Nabi." Astaghfirullahaladzim. Khalifah Umar bin Khattab menjawab, "Baiklah, silahkan bertanya." Pendeta Yahudi pun mulai memberikan pertanyaan kepada Umar bin Khattab. Pertanyaan dari pendeta-pendeta Yahudi cukup banyak. Dan ada beberapa pertanyaan yang Umar bin Khattab tidak bisa menjawabnya. Lalu pertanyaan itu diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Dari beberapa pertanyaan yang sudah dijawab oleh Ali bin Abi Thalib, berhasil membawa 2 pendeta Yahudi masuk ke dalam Islam. Tetapi ada seorang pendeta Yahudi lagi yang belum mau masuk Islam. Seorang pendeta Yahudi berdiri dan berkata, "Ada satu hal lagi yang ingin kutanyakan kepadamu, wahai Ali bin Abi Thalib." Ali pun menjawab, "Tanyakanlah, apa yang ingin kamu tanyakan, wahai Yahudi?" Pendeta Yahudi meminta agar Ali bin Abi Thalib bisa menerangkan sejumlah orang pada zaman dahulu yang sudah mati selama 309 tahun, kemudian dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana hikayat tentang cerita tersebut? Ali bin Abi Thalib menjawab, "Wahai Yahudi, mereka adalah para penghuni gua. Mereka sudah dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulnya. Jika kau mau, aku akan bacakan ceritanya." Yahudi pun meminta Ali untuk menyebutkan nama-nama mereka, ayah mereka, kota mereka, bahkan nama anjing mereka, nama gunung dan gua tempat mereka tinggali, dan kisahnya secara rinci. "Kisah ini sudah diceritakan oleh Rasulullah kepadaku," kata Ali. Ali pun mulai menceritakan kisah ini. Kisah ini terjadi di negara Romawi, di sebuah kota bernama Apesus di Yordania. Penduduk negeri ini memiliki raja bernama Dikianius. Raja Dikianius mengangkat 6 orang pemuda yang terdiri dari anak-anak cendekiawan untuk menjadi menteri-menterinya. Raja Dikianius tidak akan mengambil keputusan sebelum berunding dengan 6 pemuda ini. Pemuda-pemuda ini selalu berada di sebelah raja. Raja sangat menyayangi mereka. Setelah lama ia berkuasa menjadi raja, Dikianius pun tidak pernah merasa sakit, tidak pernah sakit sedikit pun. Akhirnya Dikianius merasa dirinya hebat dan mengaku dirinya adalah Tuhan, dan siapa yang tidak mau menganggap dia Tuhan akan dibunuh. Suatu hari, Raja Dikianius akan merayakan hari ulang tahunnya. Tetapi ada bala tentara asing yang akan menyerbu kerajaannya. Saat itu Dikianius merasa kaget dan kebingungan. Akhirnya mahkota yang digunakan oleh raja terjatuh. Bahkan raja pun ikut terjatuh. Pada saat itu pemuda pengawal raja yang bernama Tamlika melihat kejadian tersebut. Pemuda ini berpikir sangat kritis. Kenapa yang menganggap dirinya sebagai Tuhan merasa kaget dan takut saat akan diserang? Kalau ia merasa Tuhan, mestinya tidak perlu takut. Dan mestinya Tuhan tidak butuh tidur.
tidak butuh makan, dan tidak butuh buang air. Tamlika berpikir itu bukanlah sifat Tuhan yang sesungguhnya. Dengan penuhnya pertanyaan di kepala Tamlika, Tamlika pun bercerita kepada teman-temannya atas kejanggalan semua yang terjadi. Di sisi lain, Tamlika berpikir, siapa yang menopang langit padahal tidak ada tiang untuk menopangnya? Dan siapa yang menghiasi malam dengan bulan dan bintang hingga nampak begitu indah? Siapa pula yang membentangkan bumi ini? Siapa menahannya sehingga kita tidak tergoyang saat berjalan berdiri di atasnya? Pastilah ada Tuhan yang benar-benar Tuhan, bukanlah Tuhan Dictyannius. Tamlika dan teman-temannya pergi. Sebelum pergi, Tamlika menjual kurma untuk mendapatkan beberapa dirham menjadi bekal mereka saat pergi. Mereka berangkat menggunakan kuda. Mereka mulai meninggalkan kota Apesus, dan setelah berjalan kurang lebih sejauh 3 mil, mereka memilih untuk berjalan kaki dan meninggalkan kudanya. Mereka melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Di tengah kelelahan mereka bertemu dengan pengembala kambing. Salah satu dari mereka berkata, "Hai pengembala, apakah kau punya air atau kau punya susu? Kami sangat haus dan tidak sanggup lagi berjalan." Pengembala kambing pun menjawab, "Ya, saya punya semua itu. Tapi sebentar, dari penampilan dan wajah kalian seperti orang dari kerajaan. Apakah kalian bangsawan? Tolong ceritakan kepadaku, apa yang membuat kalian kabur dari kerajaan?" Awalnya 6 pemuda kerajaan merasa ragu untuk menceritakan. Tapi akhirnya mereka pun menceritakan kepada sang pengembala kambing. Mendengar cerita mereka, pengembala kambing justru bertekuk lutut kepada mereka. Pengembala berkata, "Dalam hatiku memikirkan seperti yang kalian pikirkan. Aku akan kembali kepada kalian. Tunggu sebentar saja. Saya akan kembalikan kambing-kambing ini kepada pemiliknya." Tidak lama kemudian, pengembala kambing pun datang lagi. Tetapi pengembala kambing tidak sendiri. Dia membawa seekor anjing miliknya. Jadilah 7 pemuda dan 1 anjing. Sesampainya mereka di gunung yang bernama Naglus dan guanya bernama Keram. Sesampainya di depan gua, mereka menemukan tanaman yang banyak buah-buahannya, dan mereka juga menemukan air yang mengalir begitu deras. Mereka pun melanjutkan untuk beristirahat, dan anjingnya berjaga di depan gua. Sebelum mereka tidur, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 10. "Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan berikanlah petunjuk jalan yang lurus dari urusan kami." Kemudian Allah memerintahkan malaikat maut untuk mencabut nyawa mereka. Allah juga memerintahkan malaikat lainnya untuk membalik-balik badan mereka. Setelah 309 tahun lamanya, Allah dengan segala kuasanya mengembalikan nyawa mereka. Mereka terbangun seolah mereka hanya tidur 1 malam saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat mereka merasakan lapar. Salah seorang dari mereka harus pergi ke pasar, yaitu Tamlika yang pergi ke pasar dengan menukar bajunya kepada pengembala, karena baju Tamlika dari kerajaan agar tidak dikenali oleh penduduk sana. Di sepanjang perjalanan, Tamlika merasa heran. Banyak yang berubah, seperti tempat yang tidak ia kenali sama sekali. Sesampainya di pasar, Tamlika bertanya kepada penjual roti, "Wahai penjual roti, apakah nama kota ini?" Penjual roti menjawab, "Kota ini bernama Apesus." Lalu Tamlika bertanya lagi, "Lalu siapa nama raja kalian?" Penjual roti menjawab, "Abdurrahman raja kami." Tamlika pun merasa keheranan. Di tengah kebingungannya,
Tamlika pun memberikan uangnya kepada penjual roti. Ambillah uang ini dan berikanlah roti kepadaku. Melihat uang yang diberikan oleh Tamlika, sekarang justru penjual roti yang merasa keheranan. Karena uang yang diberikan Tamlika adalah uang zaman kuno, uang yang lebih berat dari uang masa kini. Penjual roti mengatakan, "Wahai pemuda, apakah kau baru saja mendapatkan harta karun? Beruntungnya aku hari ini. Berikan sisa uang itu kepadaku." Tamlika menjawab, "Tidak, aku tidak sedang mendapatkan harta karun." Tetapi penjual roti tidak mempercayainya. Akhirnya Tamlika pun dibawa untuk menghadap raja. Pada saat menghadap raja, raja berkata kepada Tamlika, "Wahai pemuda, tidak perlu takut. Jika kau mendapatkan harta karun, berikanlah kepada kami 5% saja. Sisanya untukmu dan kamu akan selamat." Tetapi Tamlika menceritakan, dia tidaklah sedang mendapatkan harta karun. Tamlika justru menceritakan bahwasannya Tamlika adalah penduduk dari kota ini, kota Apesus sebenarnya. Lalu sang raja pun keheranan. "Jika kau memang penduduk kota ini, apakah kau bisa menyebutkan orang-orang yang kamu kenal di kota ini?" "Ya," kata Tamlika. Dan Tamlika pun menyebutkan nama-nama orang yang ada di kota tersebut. Tetapi tidak ada satu nama pun yang dikenal oleh raja. Raja pun bertanya, "Apakah kau punya rumah di kota ini?" Tamlika pun menjawab, "Ya, saya punya rumah." Raja pun memerintahkan utusannya untuk mengikuti Tamlika ke rumah yang ditunjuk oleh Tamlika. Sesampainya di rumah yang ditunjuk oleh Tamlika, mereka pun mengetuk pintu tersebut. Keluarlah seorang laki-laki dari pintu itu. Laki-laki yang sudah lanjut usia, yang rambutnya pun sudah putih. Laki-laki tua itu pun bertanya, "Ada apa ini? Kenapa utusan dari raja datang ke rumahku?" Mereka pun menceritakan tujuan mereka datang ke rumah kakek tua tersebut. Lalu Tamlika pun berkata, "Ini adalah rumahku." Sang kakek bertanya, "Siapa namamu?" Tamlika pun mengatakan, "Aku adalah Tamlika. Aku adalah anak dari Filistin." Dan si kakek bertekuk lutut di hadapan Tamlika. "Tamlika adalah kakek buyutku," katanya. "Demi Allah, dia adalah salah seorang yang melarikan diri pada saat kerajaan Dikianius. Dia berlindung dari Yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi." Nabi Isa alaihissalam pernah menceritakan kepada kita bahwasannya mereka akan kembali. Dan Tamlika pun menceritakan bahwasannya dia dan teman-temannya berada di dalam gua. Raja pun mengutus utusannya untuk menemani Tamlika menemui teman-temannya di gua. Sesampainya di gua, Tamlika pun disambut oleh teman-temannya. Tamlika menceritakan kepada teman-temannya apa yang sebenarnya telah terjadi. Mereka sebenarnya sudah tidur di dalam gua selama 309 tahun lamanya. Dan Raja Dikianius sudah meninggal dunia, dan sekarang penduduk kota sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka semua sekarang datang ingin bertemu dengan kalian. Salah seorang dari temannya berkata kepada Tamlika, "Wahai Tamlika, apakah engkau akan menjadikan kami untuk menggeparkan seluruh jagat?" Tamlika pun bertanya, "Lantas apa yang kalian inginkan?" Temannya menjawab, "Angkatlah tanganmu ke atas, wahai Tamlika, dan berdoalah kepada Allah, kami akan mengikutimu." Mereka pun semua mengangkat tangannya ke atas dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Ya Tuhan kami, dengan kebenaran yang sudah Engkau perlihatkan kepada kami tentang keanehan-keanehan yang sudah kami alami saat ini, tolong cabutlah nyawa kami kembali tanpa sepengetahuan satu orang pun.
Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung mengabulkan doa mereka dan mengutus malaikat maut untuk mencabut kembali nyawanya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun melenyapkan pintu gua tersebut. Demikianlah kisah cerita dari Ali bin Abi Thalib kepada pendeta Yahudi tersebut. Pendeta Yahudi pun berkata, "Wahai Ali bin Abi Thalib, sesungguhnya engkau tidak mengurangi atau menambah walau satu huruf pun dalam cerita tersebut. Maka saksikanlah, hari ini aku katakan, tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah." Kisah Ashabul Kahfi adalah bukti bahwa iman tak mengenal waktu, bahwa pemuda bisa menjadi pelita kebenaran di tengah gelapnya dunia, bahwa siapapun yang bersandar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dijaga bahkan dalam tidur selama 309 tahun. Semoga kita bisa meneladani mereka dalam menjaga iman di tengah zaman yang penuh ujian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.